beberapa kajian para ulama yang pokok itu dibagi 3. Satu, ibadah yang bersifat hati atau yang dilakukan oleh hati. Ini abstrak ya, niat namanya. Ibadah qalbiyah. Tapi ini ibadah sangat luar biasa, menentukan ibadah yang lain. Yang kedua adalah ibadah kauliyah. Ibadah yang dinyatakannya oleh ucapan, oleh perkataan, oleh lidah. Zikir, sholawat, doa, baca Quran, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah ibadah jawarih sebutnya. Ibadah fi'liyah, ibadah yang dilakukan oleh anggota. Ibadah kaki, ibadah tangan, ibadah badan, termasuk ibadah mata, ibadah telinga, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Binniat, dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi setiap orang itu dapat atau mendapatkan apa yang ia niatkan. Mendapatkan kebaikan ya dengan niat, mendapatkan kejahatan juga ya niat tuh. Padahal niat kan tidak ada modalnya, niat itu tidak ada kerjanya, tapi ini adalah hati saja. Wa qala alaihi salatu wassalam, innama yub'asun nasu ala niyatihim. Orang itu nanti akan dibangkitkannya ala niyatihim, di atas niat-niat mereka. Niyatul mu'min khairum min amalihi. Aduh, ini deh. Niatnya orang mukmin itu lebih hebat, lebih bagus daripada amalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, amal itu bisa putus. Amal itu bisa berhenti. Kita sholat, kalau kita meninggal terputus amal kita. Ya kan? Kita ngaji, kita puasa dan segalanya. Tapi niat itu bisa lanjut, itu niat itu. Masih bisa lanjut gitu. Kalau misalkan kita meniatkan, pokoknya saya setiap pagi misalkan, setiap subuh saya akan, atau niat saya sedekah, niat saya ikut kuliah subuh, niat hadir pengajian, niat tuh. Saya niat haji setiap tahun, saya niat umroh setiap bulan. Niat aja dulu, misalkan niat aja dulu. Itu bisa jadi niat itu terus-terusan selagi masih ada bulan, selagi masih ada tahun, selagi masih ada hari Sabtu, selagi masih ada kajian, selagi masih ada kuliah yang pernah kita niatkan terus, maka itu bisa niatnya itu berkelanjutan walaupun amalnya sudah terputus. Ya memang yang membedakan ya niat itu. Maka oleh karena itu kata ulama, ta'allamun niyah fa innaha ablagu minal amal. Pelajari niat itu. Pelajari niat itu. Karena niat itulah lebih hebat, lebih utama, lebih bagus daripada amal itu sendiri. Bisa jadi amalan-amalan dunia, kam min amalin
amalid dunia, banyak sekali amalan-amalan dunia itu menjadi amal akhirat dengan husni niat, dengan bagusnya niat, dengan hebatnya niat. Sebaliknya banyak juga amalan-amalan akhirat itu tidak jadi apa-apa karena salah niat atau karena tidak niat. Makanya rubba so'imin, misalkan banyak sekali yang berpuasa laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos, tidak dapat apa-apa kecuali lapar aja dengan haus. Banyak yang berdiri malam, sholat malam, tapi nggak dapat apa-apa kecuali begadang aja. Ini kan yang ekstrim ini, fawailul lil musallin, itu ekstrim tuh. Celaka orang-orang yang sholat. Orang yang sholat masih disebut celaka. Ini ya amal-amal kita ini ya luar biasa nih. Ini kita nih tinggal di masjid nih, diam di masjid nih. Itu kan ibadah, namanya itikaf. Ya namanya itikaf. Ada yang tinggal di masjid hanya nunggu hujan misalkan. Kan sayang tuh ya. Padahal sama-sama diam di masjid. Ulangi lagi. Sama-sama diam di masjid. Diam di masjid, tidur. Padahal kalau dia niat saja dia itikaf, walaupun tidur ibadah. Paham ya? Walaupun tidur itu ibadah. Kemudian niyatul mu'min khairum min amalihi, menurut para ulama, wa zalika li anna niyah amalul qalbi wal qalbu asyraful jawari. Kata ulama, niatnya orang mukmin itu lebih hebat, lebih bagus daripada amalnya, karena niat itu merupakan amalan hati. Sedangkan hati adalah paling baiknya anggota, paling baiknya unsur manusia itu. Iza sholat, darah itu namanya, qalbu itu kalau bagus itu hatinya, soluha sairu amali, maka akan baik seluruh amalnya. Kalau saja hatinya baik, maka baik semuanya. Dan hati itu adalah paling hebat, paling mulia. Fakana amaluhu khairan min amaliha. Oleh karena itu amalan hati itu, ibadah hati itu lebih hebat daripada ibadah yang lain, ibadah mulut atau ibadah anggota. Li'anna niyata tanfa'u bi mujarradiha wa amalul jawarih biduni niyah la nafalaha. Kalau amalan niat, kalau niat saja itu bisa bermanfaat. Ulangi lagi, kalau niat saja itu kita bisa berpahala. Niat aja bisa berpahala. Tapi kalau amalan tanpa niat itu bisa tidak pahala. Ulangi lagi, niat itu lebih utama daripada amal. Kalau niat saja itu masih punya pahala. Niat saja punya pahala. Tapi kalau kerja, kalau amal tidak ada niat, malah tidak ada pahala. Likulli imri'in manawa. Setiap perkara itu tergantung niatnya. Kemudian Nabi menyatakan, man hamma bihasanatin. Siapa orang yang menginginkan, bercita-cita meniatkan satu kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengamalkan, belum mengamalkannya, kutibat lahu hasanatun kamilah, tetap Allah akan tulis sebagai satu kebaikan yang sempurna. Kalau dia mengamalkannya, manja'a bil hasanati falahu asyru amsaliha. Kalau dia sampai mengamalkannya, maka dia dapat 10 kebaikan. Dapat 10 kebaikan. Nah malah kalau kita ada uzur misalnya, kita udah niat nih ya, niat kita sholat, niat kita hadir di majlis taklim, niat kita apa saja yang kita niatkan, terus sakit, maka tetap kita akan mendapatkan pahala apa yang kita niatkan.
Kan ini perlunya belajar niat kan. Kita misalkan tidur aja, tidur. Kita tidur. Terus kita niat tahajud. Apa kata Nabi? Walaupun kita terngantuk kemudian tidak bisa bangun, artinya tidak bangun, apa katanya? Kita tetap akan mendapatkan pahala tahajud. Udah niat aja, setiap yang sunah-sunah itu kita niatin aja. Niat amal katanya gitu. Kalau kata Pak Ishak, niat amal dan menyampaikan. Nanti tergantung nanti kita emang. Ulangi lagi, niat itu saja. Ini disebutkan oleh cerita Nabi ini. Qad balagana anna rajulan. Ada cerita yang sampai kepada kami, kata para sahabat itu, bahwasanya ada seseorang dari Bani Israel. Berarti umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Ada seseorang laki-laki daripada Bani Israel. Fi waktin muja'atin. Muja'atin. Di waktu peceklik. Di waktu kelaparan. Di saat susah makanan. Kelaparan. Tumbuhan banyak yang tidak hidup. Kepanasan. Kemudian dia melewati ala kasban min romal. Dalam satu perjalanannya dia melihat ada tumpukan pasir. Di padang pasir dia ngelihat tumpukan menggunung tuh pasir itu. Faqala fi nafsihi, kemudian dia berkata di dalam hatinya, Pak. Dalam hatinya dia berkata, lau kanat hadhihi ta'aman. Kalau saja kira-kira. Kalau saja ini pasir-pasir itu jadi makanan. Wa kana li, kemudian itu menjadi milik saya. Laqasamtuhu 'alan nas. Saya akan bagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, ini kan artinya kalaupun kita tidak punya tetap kita harus niat. Kalaupun kita tidak mampu kita tetap harus niat. Ya, kita ngebantu orang Palestina, kita bisa apa ya, kita ngambil niat aja dulu. Ya, niat aja dulu. Kalau sampai kita nggak niat, kita nanti gimana, kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niat itu. Kemudian fa'auhallahu ila nabiyihim, maka Allah mewahyukan kepada nabi mereka, nabi Bani Israel itu. Kul li fulan, katakan tuh kepada orang yang lewat kepada padang pasir atau padang pasir itu yang punya niat itu, qad qabalallahu shadaqataka wa syakarallahu husna niyatika. Allah telah menerima sedekahmu katanya. Allah telah menerima sedekahmu dan Allah telah menerima niat atau kebaikan niatmu. Itu niat kayak seperti itu menjadi nyata. Hadirin rahimakumullah, wa fil ma'sur annal malaikata idza su'adu bi sahifatil abdi ilallahi ta'ala. Ada para malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menulis amalan-amalan hamba Allah. Itu dalam sahifah, dalam lembaran-lembaran yang biasa malaikat itu melaporkannya, itu tergantung tugasnya. Ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, ada laporan tahunan. Nah, malaikat ini membawa sahifah atau lembaran-lembaran amal. Begitu mereka itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubu lahu kaza wa kaza." Tulis oleh kalian tuh begini amalannya. Tulis hajinya tiap tahun. Tulis tuh umrohnya tiap bulan misalkan. Tulis tuh puasanya tuh setiap apa saja yang tergantung yang diniatkannya. Kata para malaikat, fayaquluna innahu lam yamalhu ya Rabb. Kata para malaikat, enggak ada yang tidak melakukannya. Tulis haji tiap tahun. Dia enggak haji. Tulis umrohnya tiap bulan misalkan gitu kan. Dia enggak umroh.
Kata malaikat itu, fayaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu nawah. Tulis dia itu haji tiap tahun. Kenapa? Karena dia sudah niat. Karena dia sudah meniatkannya. Masya Allah itu ya, luar biasa tuh di situ. Nah, oleh karena itu katanya, jangan kita itu tidak meniatkan apa yang kita amalkan. Dari ulama atau dari Syekh Zaid Syami menyatakan, inni la ahabba an takuna liniyah fi kulli syai hatta ta'am wa syarab. Kita ini harusnya punya niat. Sekalipun niatnya itu niat hanya makan, itu niat makan, ada niat makan, ada niat minum, harus ada niatnya itu. Kenapa? Karena memang Masya Allah ya, dengan satu amalan, tapi kita memiliki 10 niat, maka kita akan menjadi 10 amal dengan niat itu. Maka oleh karena itu haruslah kita ini disebutnya itu menyempurnakan amalnya dengan niat-niat yang bisa mendatangkan pahala sesuai dengan berita Rasul. Oke, sekarang coba kita contoh saja. Ini contoh saja. Kita contoh saja. Kita sekarang berada di masjid nih. Satu amalan ini, kita duduk di sini, satu amalan. Mari kita coba misalkan amalan hati yang bisa menyebabkan kualitasnya amalan kita dengan niat-niat itu. Satu amalan ini, halakoh ini, itu bisa berbagai macam kita memperoleh amalan-amalan. Oke, yang pertama misal, yang pertama kita berada di masjid, tinggalnya di masjid, diamnya di masjid, itu ibadah dengan nama i'tikaf. Sudah kita niat nawaitul i'tikaf atau nawaitu an a'taqifa bihazal masjidi madum tupihi lillahi ta'ala. Kita bilang saya niat i'tikaf di masjid ini, selama saya berada di sini. Itu silakan bapak-bapak, istilahnya mau tidur di situ ya, silakan. Asal punya niat tinggal di masjid, diam di masjid, itu ibadah. Mani takapas saatan, kalau saja kata Nabi i'tikaf 1 saat aja, apalagi sampai 1 hari, apalagi sampai 10 hari. Kemarin kita bahas bulan Syawal atau bulan kesini itu bisa dijadikan sebagai kodok i'tikaf Ramadan. Karena Nabi meng'iktikafi Ramadan setiap Ramadan. 1 saat Nabi tidak meng'iktikafi di Ramadan 1 kali, Nabi mengkodoknya i'tikafnya di bulan Syawal. Kita i'tikaf aja. Kata para ulama fikih nih, i'tikaf berhasil walaupun kita hanya sesaat saja. Hanya selama kita baca subhanallah saja berada di masjid, maka itu kita sudah masuk ke dalam i'tikaf. Nuansanya ibadah ya. Nah, sekarang yang tinggal di masjid kan tidak selamanya niat i'tikaf. Tadi ada bilang, ada yang saya niat nunggu orang di masjid. Ada yang datang ke masjid hanya untuk kencing doang. Di masjidnya misalkan hanya nunggu hujan doang, dan lain-lain. Kita kalau sudah niat i'tikaf 1 saat saja itu bisa Allah jauhkan diri kita daripada neraka sampai parit berparit. Niat i'tikaf. Dan i'tikaf itu termasuk amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Misal 1 i'tikaf.